أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 190. Tafsirnya, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihalangi kaum Quraisy untuk mengunjungi Baitullah pada perjanjian Hudaybiyah, dan berdamai dengan orang-orang kafir itu untuk kembali di tahun depan, di mana ia diberi kesempatan untuk memasuki Mekah selama 3 hari, kemudian tatkala ia telah bersiap-siap untuk umroh Qadha, sedangkan kaum muslimin merasa khawatir kalau Quraisy tidak menepati janjinya lalu memerangi mereka, padahal kaum muslimin tak mau melayani mereka jika di saat Ihram, di tanah haram dan di bulan haram, maka turunlah ayat, dan perangilah di jalan Allah, maksudnya untuk menjunjung tinggi agamanya, orang-orang yang memerangi kamu, di antara orang-orang kafir, tetapi janganlah kamu melampaui batas, misalnya dengan memulai peperangan terhadap mereka karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, artinya yang melanggar apa-apa yang telah digariskan bagi mereka, dan ini dinasak dengan ayat Baroah atau dengan firman-Nya berikut ini. Ayat 191. Tafsirnya, dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menjumpai mereka, serta usirlah mereka di mana mereka mengusir kamu, artinya Mekah, dan ini telah dilakukan Nabi terhadap mereka pada tahun pembebasan, sedangkan fitnah itu, artinya kesyirikan mereka, lebih berat, maksudnya lebih berbahaya, dari pembunuhan, terhadap mereka, yakni di tanah suci atau sewaktu Ihram yang mereka hormati itu, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, maksudnya di tanah suci, sebelum mereka memerangi kamu di tempat itu, jika mereka memerangi kamu di sana, maka bunuhlah mereka menurut satu qiraat tanpa alif. Pada kata kerja yang 3, lafat wala taktuluhum, hatta yaktulukum fi, dan fain kotalukum, demikianlah maksudnya pembunuhan dan pengusiran menjadi balasan bagi orang-orang kafir. Ayat 192. Tafsirnya, jika mereka berhenti dari kekafiran lalu masuk Islam, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap mereka. Ayat 193. Tafsirnya, dan perangilah mereka itu hingga tidak ada lagi, atau tidak dijumpai lagi fitnah, yakni kesyirikan, dan sehingga agama itu, pengabdian atau perhambaan diri itu, hanya untuk Allah semata, dan tak ada yang disembah selain Dia, maka jika mereka berhenti dari kesyirikan, janganlah kamu melakukan pelanggaran terhadap mereka, makna ini dapat disimpulkan dari, maka tak ada permusuhan lagi, seperti membunuh atau lainnya, kecuali terhadap orang-orang yang aniaya. Orang yang telah menghentikan kekeliruannya, maka tidak termasuk orang yang aniaya, sehingga tidak perlu mendapat tindakan permusuhan lagi. Ayat 194. Tafsirnya, bulan haram, artinya bulan suci harus dibalas pula, dengan bulan haram, maksudnya sebagaimana mereka memerangi kamu pada bulan suci. Perangilah pula mereka pada bulan itu sebagai sanggahan atas sikap kaum muslimin yang menghormati bulan suci, dan pada semua yang patut dihormati, jamak dari hurmatun, berlaku hukum kisos, maksudnya bila kehormatan itu dilanggar, maka hendaklah dibalas dengan perbuatan yang setimpal, maka barang siapa yang menyerang kamu, dalam suatu pelanggaran di tanah suci, di waktu Ihram atau di bulan-bulan haram, maka seranglah pula dia dengan suatu serangan yang seimbang dengan serangan terhadap kamu. Tindakan pembalasan itu disebut serangan karena sama dengan timpalannya dalam bentuk dan rupa, dan bertakwalah kepada Allah dalam membela diri, jangan melampaui batas, dan ketahuilah olehmu bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa, yakni memberi bantuan dan kemenangan. Ayat 195. Tafsirnya, dan belanjakanlah di jalan Allah, artinya menaatinya, seperti dalam berjihad dan lain-lainnya, dan janganlah kamu jatuhkan tanganmu, maksudnya dirimu, sedangkan huruf bak, sebagai tambahan, ke dalam kebinasaan atau kecelakaan, disebabkan meninggalkan atau mengeluarkan dana untuk berjihad yang akan menyebabkan menjadi lebih kuatnya pihak musuh daripada kamu, dan berbuat baiklah kamu, misalnya dengan mengeluarkan nafkah dan lain-lainnya, sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berbuat baik, artinya akan memberi pahala mereka. Sadaqallahul Azim.